Selamat datang di vlog pertama saya mengenai Tekla struktur. Sombong amat. Di sini saya akan berbagi ilmu atau berbagi pengalaman lah mengenai Tekla ini. Pertama, di program ini menggunakan sistem 64 bit. Yang saya gunakan adalah edisi tahun 2015. Sedikit mengenai Tekla struktur adalah perangkat lunak dengan pemodelan informasi bangunan yang dapat memodelkan struktur yang menggabungkan berbagai jenis bahan bangunan termasuk baja, beton, kayu, kaca. Dan aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat model stadion, pabrik, gedung perumahan, jembatan, gedung pencakar langit, dan lain-lain. Ya, ini adalah tampilan 3 dimensi dari program Teklanya. Di sini secara keseluruhan saya belum mengetahui mendalam mengenai icon-icon yang ada di Tekla ini karena saya juga baru belajar menggunakannya. Mungkin saya akan berbagi pengalamannya yang saya ketahui saja. Pertama-tama saya akan membuat suatu kolom dengan menggunakan struktur baja. Ini adalah contoh dari kolomnya. Dalam program Tekla ini kita bisa menggunakan jenis material dengan berbagai macam, ada berbagai pilihan, ada 5 pilihan, yaitu yang pertama kita bisa lihat steel atau baja. Material pertama baja. Di sini kita bisa memilih baja yang akan kita gunakan itu tipe berapa. Ada 43 sampai di Z35. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan jenis material konkrit atau beton. Jenis material beton di sini ada berbagai macam juga. Kemudian yang ketiga ada reinforcing bar, yaitu jenis material tulangan. Sini juga ada berbagai macam jenis material tulangannya. Dan yang keempat adalah timber atau jenis material menggunakan kayu. Kemudian yang kelima adalah miscellaneous. 3 macam jenis material. Oke, saya akan menggunakan jenis material baja. Contohnya saya akan menggunakan tipe SS400. Saya akan menggunakan material SS400. Klik apply, kemudian OK. Nah, untuk bentuk dari kolom ini sendiri, kita bisa memilih dengan mengklik select pada kolom profile. Di sini ada berbagai jenis bentuk dari kolom yang kita kehendaki. Karena saya menggunakan jenis material baja, jadi di sini ada berbagai macam jenis bentuknya. Ada dari siku L, kemudian ini
bentuk I, bentuk U, bentuk platnya juga ada, bentuk padat. Maksudnya di sini baja padat, dia seperti root. Kemudian bentuk persegi dan macam-macam. Di sini saya mencoba menggunakan baja dengan bentuk siku L. Sini juga ada ukuran dari siku tersebut. Bisa kita menggunakan siku 50 kali 50 kali 5. Artinya adalah dengan panjang 50, lebarnya 50, dan tebalnya itu adalah 5 dalam satuan unit milimeter. Dan apabila yang kita kehendaki tidak ada di pilihan tersebut, kita bisa memilih ini siku L, dan kita bisa memilih di sini contohnya 50 kali 50 kali 6. Contohnya tebalnya kita menginginkan 6 mili. Karena di sini tidak ada ada ya. Contohnya 7. Ya, kita bisa klik apply, oke. Setelah itu kita modify, apply dan oke. Ya. Ini adalah besi siku dengan model material SS400, dan ini sudah sesuai dengan dimensi dari yang kita inginkan. Kalau kita ingin mengetahui ukurannya itu 50 kali 50 kali 7, ini bisa kita lihat di sini 50. Kemudian untuk tebalnya adalah 7. Kemudian untuk sisi di sebelah sini dari 50. Nah, untuk panjang itu sendiri kita bisa memilih. Di sini adalah 5000 mm. Kita bisa pilih contohnya jangan terlalu panjang, 300. Kita modify, apply dan oke. Nah, di sini juga kita bisa membuat lubang pada baja ini. Kita bisa membuat lubang itu dengan menggunakan ini, open komponen katalog. Kita klik. Kemudian di sini kita bisa mengetik, kita ketik karena kita ingin membuat lubang, maka kita tulis hole. Kemudian klik search. Ya, kita bisa memilih contohnya kita ingin membuat lubangnya berbentuk lingkaran atau persegi. Kita klik ini kita restore down dulu, kemudian kita minimize. Ya, di sini adalah jenis parameter yang akan kita ingin lubangi. Kita membuat dengan center pointnya di tengah. Kita bisa pilih ini. Untuk kolom yang di sini kita bisa hilangkan centangnya karena kita tidak membutuhkan ini dan ini juga. Nah, yang kita butuhkan adalah panjang dari lubang yang ingin kita bikin.
untuk persegi itu panjang dengan lebarnya. Sini jangan terlalu besar, kita bikin aja 10 mm, dan sisi satu lagi 10 mm. Di sini pada kolom parkat ini kita pilih rectangular, kemudian ini menggunakan use global, dan rotate kita pilih no. Kemudian kita klik terlebih dahulu objek yang akan kita lubangi. Kemudian kita bikin dulu center point-nya. Kita klik ini, add point online. Kemudian kita klik di area di sini dengan di sini. Ini adalah titik tengahnya. Kemudian kita klik lagi, dan di tengah ini adalah tengah dari center point. Contoh kita akan membuat lubangnya di sini. Setelah itu kita klik modify, kemudian kita klik objeknya, dan kita klik scroll. Kemudian akan ada muncul tanda seperti ini, persegi. Kita arahkan mouse kita ke titik tengahnya di sini, akan muncul persegi dengan titik tengahnya di sini. Kita klik salah saudara, sorry. "2,000 years later." Ini adalah lubang yang kita dapat perseginya dengan panjang dan lebar adalah 10 mm. Kita coba aja apakah ini benar, 10 mm, dan di sini juga 10 mm. Begitu juga kalau kita membuat lubang berbentuk lingkaran, kita bikin dulu titik tengahnya. Contohnya di antara ini dengan di sini. Kita tinggal ganti aja parkatnya ini sirkular, kemudian kita klik modify, dan salah saudara. Ini adalah lubang berbentuk lingkaran. Oke, sudah ada sini lubang dengan berbentuk lingkaran. Kemudian untuk selanjutnya gimana kita memotong dari baja ini. Contohnya kita ingin memodifikasi. Nah, itu kita bisa pertama-tama kita tentukan dulu titik potong itu taruh di mana. Contohnya kita akan memotongnya seperti ini. Kita tentuin dulu. Kasih jarak, contohnya kita bikin itu 15 mili. Kita langsung klik aja, ketik aja 15, kemudian enter, dan ini adalah titiknya. Kemudian kita copy paste titik ini, klik, kemudian copy, klik di sini 15, kemudian interrupt, dan juga kita copy lagi yang ini ke sini 15, kita tekan enter, kemudian klik interrupt. Nah, kita contohnya akan memotong dengan menggunakan 3 titik ini. Kita klik cut part with polygon.
klik dulu di objek yang akan kita potong. Nah, kemudian setelah ada tampilan yang seperti ini, kita klik titik-titik tersebut. Kita klik dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, sini akan terjadi perubahan, yaitu potongan dari besi yang kita inginkan. Contohnya lagi kita bikin potongannya yang kita inginkan ya, seperti ini. Kita klik lagi, kita bikin lagi titik koordinatnya sini 15, dan di sini juga kita bisa copy, kemudian kita klik di sini, kemudian copy lagi, kita klik di sini, kemudian kita copy lagi, dan contohnya kita bikin 7 mili dan kedepannya juga 15. Oke, nah kita bisa klik lagi ini ikonnya, kemudian klik objeknya, kemudian tarik garisnya, bentuk suatu persegi atau bentuk sesuai dengan yang kita inginkan lah untuk memotongnya itu bagaimana. Nah, ini sudah terjadi pemotongan. Kemudian di sini juga saya ingin membuatnya 15. Kemudian saya klik lagi ini. Nah, sudah terjadi pemotongan yang saya inginkan. Kemudian di sini juga kalau kita lihat tower listrik kan pasti ada baut ya, baut untuk menggabungkan baja yang satu dengan yang baja yang lain. Kita bikin lagi baja yang seperti ini, kita klik lagi ini. Kemudian kita tentuin titiknya di sini. Kita klik 300 mm. Nah, untuk tampilannya sih ini harusnya dia tadi saya kemudian sini contohnya saya menggunakan SS400. Oke, ini baja yang lain. Nah, di tekla ini juga kita bisa dapat menggabungkan dengan baja satu dengan baja yang lain, kemudian kita kasih baut. Nah, untuk lebih enak lagi dilihat kan di sini di tekla, program tekla ini kita bisa memutar atau rotasi dari baja ini sesuai dengan kita inginkan. Caranya adalah dengan double klik objek yang akan kita rotasi. Kemudian di sini ada di position rotasi, kita rubah contohnya 180 derajat, kita modify. Nah, dia akan berubah posisinya. Awalnya tadi ini yang ininya di bawah, terus di sininya di bawah, kemudian dia berubah seperti ini. Nah, setelah kita udah dapat posisi yang kita inginkan, kita apply, kemudian klik OK. Nah, di sini supaya lebih bagus lagi kelihatannya, kita pindah baja ini jadi seperti ini. Kita geser dengan
menggunakan icon move. Kita klik titik yang akan kita pindah, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita menginginkan persambungan antara baja yang satu dengan yang ini dengan menggunakan baut. Tapi sebelumnya kita beri titik dulu untuk sebagai tumpuan dari baut tersebut supaya tepat pada titik yang kita inginkan. Contohnya kita menginginkan titiknya ada di tengah-tengah di sini. Berarti kita bikin dulu titik bantunya di sini, kemudian di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita hapus. Nah, titik yang akan kita gunakan itu di sebelah sini, atau bautnya itu akan menempel di titik ini. Kemudian kita klik ini, create bolts. Nah, setelah itu kita klik besi yang satu ini dengan yang ini. Kemudian kita klik scroll. Setelah ada tanda begini, kita klik yang ditentukan, titik yang ditentukan. Kemudian kita klik titik yang satu. Jadi kita membutuhkan dua titik untuk membuat bolt. Nah, ada, ini dia bautnya. Untuk ukuran bautnya juga kita bisa menyesuaikan dengan klik dua kali pada baut dan akan muncul bolt properties. Nah, di sini pada bolt properties kita bisa menggunakan size atau ukuran bautnya sesuai dengan keinginan. Di sini ada 10, 12 sampai 30. Saya akan menggunakan baut 12. Dan untuk jenis dari baut tersebut juga kita bisa tentukan. Di sini ada CSK, XOX, kemudian ada banyak lagi tipe jenisnya. Saya akan menggunakan 8,8 XOX. Nah, untuk panjang dari baut itu sendiri kita bisa atur dari sini, cut length. Contohnya kita membutuhkan 50 mm. Nah, untuk 50 itu lebih bagusnya dengan menggunakan tanda minus. Kemudian untuk hole toleransinya kita kasih 1 dan kita modify. Nah, akan terjadi seperti ini. Kita klik apply dan oke. Untuk panjangnya sendiri, bautnya itu sudah diatur yang seperti tampilan 50 mm dengan model tipenya adalah 8,8 XOX. Ini dia hasil dari dua baja yang sudah dimodifikasi. Tadi ada bisa bikin lubang, kemudian baut. Kita sudah memotong dari baja itu. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.